Hai teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk yang sedang menyaksikan video saya kali ini. Saya Dewi Khairunisa dari S1 Kebidanan Institut Medika Dr. Gigi Suherman ingin menampilkan sebuah video tentang adaptasi psikologi pada bayi. Yuk mari teman-teman kita saksikan video kali ini. Pertama, proses adaptasi psikologi pada bayi. Pada masa bayi adalah masa di mana kontak erat antara ibu dan anak terjalin, sehingga dalam masa ini pengaruh ibu dalam mendidik anak sangatlah besar dan penting loh teman-teman. Teman-teman juga harus tahu, pada masa bayi ini terjadi pada usia 0 sampai 11 bulan yang mengalami dua masa, yaitu masa neonatal pada umur 0 sampai 28 hari dan masa post-pasca neonatal pada umur 29 sampai 11 bulan. Di masa neonatal, terjadi adaptasi terhadap lingkungan dan terjadi perubahan sirkulasi darah serta mulainya berfungsi organ-organ pada tubuh bayi. Pada masa post-pasca neonatal, terjadi pertumbuhan yang sangat pesat dan proses pematangan berlangsung secara terus-menerus, terutama meningkatnya fungsi sistem syaraf pada tubuh bayi loh teman. Selanjutnya, ada proses adaptasi psikologi pada anak. Di proses ini, anak dapat mulai belajar berjalan, belajar mengambil makanan, belajar berbicara, belajar mengontrol cara-cara buang air, belajar mengetahui jenis kelamin, dan belajar membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Lalu, ada proses adaptasi psikologi pada masa prasekolah yang terjadi pada umur 60-72 bulan pada anak. Teman-teman tahu nggak sih, pada masa ini pertumbuhan berlangsung dengan stabil pada anak. Terjadi perkembangan dengan aktivitas jasmani yang bertambah dan meningkatnya keterampilan dan proses berpikir. Memasuki pada masa prasekolah ini, anak mulai menunjukkan keinginannya loh teman-teman, seiring dengan pertumbuhan dan perkembangannya. Selanjutnya, proses adaptasi psikologi pada anak masa sekolah. Pada masa ini terjadi di usia 5-11 tahun. Bisa disebut pula ini sebagai masa latensi loh teman-teman, atau masa tersembunyi pada anak. Pada periode ini, macam-macam potensi dan kemampuan anak masih bersifat tersimpan, belum mekar dan belum terpakai. Dan teman-teman juga harus tahu, pada masa sekolah dibagi menjadi dua, yaitu masa kelas rendah sekolah dasar dan masa kelas tinggi sekolah dasar. Pada masa kelas rendah sekolah dasar disertai ciri-ciri sebagai berikut teman-teman. Adanya kolerasi antara keadaan jasmani dan prestasi sekolah, adanya kecenderungan memuji diri sendiri, adanya membandingkan dengan anak lain, dan pada umur 6-8 tahun, biasanya anak menginginkan nilai rapot yang baik tanpa menilai kemampuannya. Lalu, ciri-ciri yang ditimbulkan pada anak di masa kelas tinggi sekolah dasar yaitu adanya minat terhadap kehidupan praktis sehari-hari yang konkret, cenderung membandingkan pekerjaan yang praktis. Lalu ada realistis, ingin tahu, dan ingin belajar. Terus, ada minat pada mata pelajaran khusus. Dan di umur 11 tahun, anak membutuhkan orang yang bisa membantu menyelesaikan tugasnya. Memandang nilai rapot sebagai ukuran yang tepat mengenai prestasi sekolah dan gemar membentuk kelompok sebaya untuk bermain bersama. Dan apa sih teman-teman yang harus diberikan pada anak masa sekolah ini? Baiknya, pada masa sekolah ini, anak mampu diajarkan belajar memperoleh keterampilan fisik, belajar membentuk sikap yang sehat terhadap dirinya sendiri sebagai makhluk biologis, belajar bergaul dengan teman-teman sebaya, belajar keterampilan dasar dalam membaca, menulis, dan berhitung, serta belajar mengembangkan konsep sehari-hari. Baiklah teman-teman, saya rasa cukup sekian penjelasan saya dari kali ini. Dan ingat ya teman, jadilah ibu yang cerdas dalam mendidik anak kita nanti. Terima kasih telah menyaksikan video saya kali ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.